semuanya, perkenalkan nama saya Ebril Mutiara. Saya adalah mahasiswa aktif semester 1 dari Universitas Pendidikan Ganesha di program studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia. Jadi tujuan saya membuat video kali ini, saya akan mereview 3 buku yang wajib kalian baca di semester 1 ini. Ini adalah 3 buku yang wajib kalian baca. Di sini saya diracuni oleh hal positif, di mana saya diracuni oleh Prof. Artikel untuk membaca 3 buku tersebut. Nah, setelah saya membaca, di sini saya akan mereview dan meracuni kalian ketiga buku ini, dan ini benar-benar sangat worth it. Oke, aku bakal review satu-satu dulu. Yang pertama yang bakal aku review ialah Sekolah Itu Candu. Nah, Sekolah Itu Candu adalah karya dari Roem Topatimasang, di mana di dalam buku Sekolah Itu Candu ini banyak banget pelajaran-pelajaran yang bisa aku petik. Dimana awalnya aku berpikir bahwa sekolah itu hanya mendapatkan ijazah saja, namun ternyata tuh enggak. Sebenarnya sekolah itu bukan kita belajar lalu mendapatkan ijazah saja, namun sebenarnya sekolah itu merupakan salah satu pengalaman atau pengetahuan kita. Nah, di dalam Sekolah Itu Candu juga banyak banget pelajaran-pelajaran yang aku bisa petik. Sebenarnya sekolah yang aku dari awal sudah ngomong bahwa sekolah itu bukan cuma ijazah, dan pada dasarnya kita hanya dibodohi dengan sistem pemerintah dan kita merasa bahwa sekolah itu membosankan. Padahal di dalam Sekolah Itu Candu itu, sekolah itu tuh bukan cuma bangunan aja, bahwa sekolah itu tuh bisa loh dimanapun. Nah, di dalam ini pun ada daftar isi. Di sini aku sempat baca sekolah anak-anak tenda, sekolah anak-anak laut, dimana sekolah anak-anak tenda itu mereka itu belajar tentang peperangan, karena emang pada dasarnya kita itu sekolah untuk mencari pengalaman. Nah, ada juga di mana jalan sekolah ini aku sempat baca, dan aku sempat sedih bahwa sekolah yang selama ini kita capai, yang selama ini kita agung-agungkan, pada dasarnya itu kalau emang kita tidak dapat menyukainya, ya itu percuma saja. Nah, di Sekolah Itu Candu juga tuh banyak pelajaran yang mungkin aku petik dan aku ringkas, bahwa sebenarnya sekolah itu senang ketika gurunya atau orang yang mengajarinya itu membawa kita ke Sekolah Itu Candu ini. Selanjutnya di sini aku punya buku yang mungkin orang kira aku seperti anak kecil, karena emang bukunya pun gadis cilik di jendela, atau bisa kita sebut Toto-chan. Nah, dalam Toto-chan ini tuh sebagai aku calon guru tuh aku menyadari bahwa sebenarnya anak itu tidak ada yang nakal, tapi anak itu aktif. Nah, di dalam buku Toto-chan ini, Toto-chan itu adalah pengimplementasian bahwa sebenarnya dia bisa loh diajari, tapi benar-benar oleh guru yang bisa mengajari dia. Nah, sebenarnya Toto-chan ini tuh hanya ingin didengar, bukan untuk hanya mendengarkan ocehan saja. Nah, di dalam Toto-chan ini juga aku belajar banyak hal, di mana Toto-chan ini tuh di sekolah gerbongnya itu tuh sudah mengetahui bagaimana masakan dari laut, masakan dari hutan. Terus ada juga Toto-chan belajar bagaimana cara membuat tenda, terus bagaimana cara dia mengetahui bentuk tubuh laki dan pria. Nah, Toto-chan ini tuh juga di dalam buku Toto-chan itu tuh juga ada anak inklusi, temannya Toto-chan, yang buat aku tuh sadar bahwa sebenarnya di buku anak-anak itu harus ada pelajaran atau mungkin harus ada salah satu figur seperti Toto-chan. Nah, menurut aku sih Toto-chan ini sangat amat cocok dibaca untuk anak-anak SD atau anak-anak TK yang sudah bisa membaca dan menelaah, karena ini juga ringan.
Yang terakhir di sini aku akan nge-review Sekolah Rimba, di mana ini merupakan karya dari Butet Manurung. Dia juga sempat difilmkan di Miles Film, dan di sini tuh banyak banget hal yang aku dapetin. Dan ini adalah salah satu buku yang aku suka bacanya, walaupun aku masih harus mengulang-ulang lagi karena ada bahasa-bahasa yang mungkin aku tidak mengerti. Tapi dalam Sekolah Rimba ini banyak pelajaran yang aku ambil, di mana kegigihan Butet Manurung untuk mencerdaskan orang-orang rimba, walaupun awalnya dia ditolak, awalnya dia dikira adalah malapetaka, dan karena Butet Manurung yang tidak mau orang rimba itu dibodoh-bodohi, jadi Butet Manurung tuh berusaha dengan giat untuk masuk ke orang rimba. Nah, di dalam Sekolah Rimba ini tuh merupakan implementasi di mana bahwa kita itu sebagai calon guru harus mengikuti jejak Butet Manurung, di mana mencerdaskan anak-anak muda, anak-anak bangsa, walaupun sampai di pelosok-pelosok. Nah, mungkin itu adalah review dari saya. Dan ini merupakan 3 buku yang wajib dibaca untuk anak-anak semester 1, anak-anak yang mau kuliah, atau mungkin yang sedang bekerja untuk kehidupan. Baca 3 buku ini karena ini benar-benar merupakan salah satu pelajaran atau buku yang sangat amat positif. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.